Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 8 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Elia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Elia makan dan minum, kemudian berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, Elia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Sebab itu, jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan, dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu dan bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya,
dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Makanan Hidup yang Kekal. Saudara-saudari terkasih, setiap kali ditanya untuk apa kita bekerja, jawaban yang diberikan kurang lebih sama, yaitu supaya bisa makan. Kita bekerja keras untuk mendapatkan makanan demi hidup yang fana ini. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini berkisah tentang pengajaran Tuhan Yesus yang berkata, "Aku adalah roti hidup yang telah turun dari surga." Dalam pengajaran, personifikasi adalah salah satu sarana untuk menerangkan materi pembelajaran, agar pendengar bisa mengerti dengan baik dan tidak mengalami kesulitan untuk mempraktekannya. Walaupun yang diambil adalah benda mati, tetapi hal tersebut seakan hidup seperti manusia. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus juga menggunakan personifikasi. Personifikasi ini sering digunakan oleh Tuhan Yesus. Misalnya, Yesus adalah air hidup. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai roti yang hidup. Orang Yahudi merasa risih jika mendengar personifikasi ini, karena mereka menganggap ini adalah sebuah hujatan terhadap Allah. Akan tetapi, Tuhan Yesus tetap menekankan ajarannya ini. Dalam personifikasi di Injil hari ini, Tuhan Yesus mengambil bahan dari kehidupan sehari-hari yang sangat umum di kalangan masyarakat di tempat itu, yaitu roti. Roti adalah makanan pokok sehari-hari masyarakat di negeri Tuhan Yesus tinggal. Setiap keluarga, kaya maupun miskin, pasti memiliki roti di rumahnya sebagai makanan pokok. Jika dibandingkan dengan sebagian besar negara kita di Indonesia, bisa diibaratkan roti dengan nasi. Sebagai makanan pokok, roti berfungsi untuk memberi hidup, karena orang yang memakannya bisa beroleh kekuatan baru untuk hidupnya dari pagi ke siang, dari siang ke malam, dari malam ke hari berikutnya, dan demikian seterusnya. Dengan roti, orang juga bisa melanjutkan pekerjaan, perjalanan, seperti yang kita dengarkan pada bacaan yang pertama. Elia yang telah putus asa itu lalu tertidur, dan kemudian mendapat makanan dari malaikat agar bisa melanjutkan perjalanan ke Gunung Horeb, Gunung Tuhan. Saudara-saudari terkasih, personifikasi Tuhan Yesus tentang makanan pokok menunjukkan peran penting hubungan setiap orang dengannya. Diharapkan setiap pengikutnya melihat nilai ini di dalam hidupnya. Orang seperti ini melihat Yesus bukan hanya sekedar pemberi makan, akan tetapi lebih jauh daripada itu, Tuhan Yesus sendiri adalah makanan itu. Dengan demikian, Ia menjadi nutrisi yang menganugerahkan hidup yang kekal bagi setiap orang. Hidup Kristiani adalah suatu perjalanan yang tidak diketahui sampai kapan dan sampai di mana. Untuk itu, makanan yang paling baik adalah Yesus Kristus yang memampukan kita agar bisa bertahan sampai ke tujuan dan waktu yang ditentukan oleh Allah. Jika tidak mendapat makanan itu, seorang Kristiani bisa seperti Elia yang kadang mengalami putus asa, lemah, dan lebih parah lagi, tidak menemukan nilai di dalam hidupnya. Tuhan Yesus adalah roti hidup bagi kita. Seperti kata Santo Yohanes Paulus, gereja hidup dari Ekaristi. Semoga demikian. Amin.